Pernahkah kamu mendengar istilah ijarah dan leasing? Keduanya sering dianggap sama-sama berbicara tentang sewa-menyewa. Tapi di balik kesamaan itu tersembunyi perbedaan yang sangat mendasar. Bukan hanya soal teknis transaksi, tapi juga soal nilai, keadilan, dan prinsip syariah. Dalam ekonomi modern, leasing menjadi bagian penting dari pembiayaan perusahaan, terutama untuk kendaraan, alat berat, atau mesin produksi. Sementara dalam fikih muamalah, umat Islam mengenal sistem sewa yang disebut dengan ijarah, sebuah akad yang sudah diatur dengan rinci dalam hukum Islam. Lalu, apa sebenarnya perbedaan antara keduanya? Dan mengapa hal itu penting untuk dipahami oleh umat Islam? Belum lama ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi mencabut izin usaha PT AI Ijarah Indonesia Finance atau AIIF, sebuah perusahaan pembiayaan atau leasing berbasis syariah. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP 58-D05-2023 tertanggal 10 November 2023, menyusun keputusan pembubaran perusahaan oleh pemegang saham. Langkah pencabutan izin ini diambil karena AIIF tidak lagi beroperasi dan sedang dalam proses likuidasi. Sesuai ketentuan, setelah izin usaha dicabut, perusahaan tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan pembiayaan, kecuali untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya selama proses likuidasi. OJK juga menegaskan bahwa likuidator wajib menyelesaikan seluruh urusan perusahaan, termasuk penyelesaian hak-hak konsumen atau pihak ketiga, melapor kepada OJK, dan pengumuman status likuidasi secara terbuka kepada publik. Kasus ini memberi kita cermin penting bahwa praktik keuangan syariah di dunia nyata bukan hanya soal label syariah, tapi juga tentang bagaimana prinsip itu dijalankan dengan konsisten dan tanggung jawab. Ijarah adalah akad antara pemilik barang dan penyewa, di mana penyewa berhak menggunakan manfaat dari barang itu dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa biaya sewa. Yang disewakan bukan barangnya, tapi manfaat dari barang tersebut. Sementara itu, leasing atau sewa guna usaha adalah konsep modern dalam dunia keuangan. Perusahaan pembiayaan, biasa disebut lessor, menyediakan barang modal, dan pengguna, yang biasa disebut lessee, membayarnya secara bertahap. Setelah masa kontrak berakhir, penyewa bisa memilih mengembalikan barang atau memperpanjang sewa ataupun membelinya. Sekilas mirip sekali dengan ijarah, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata ada perbedaan mendasar terhadap keduanya. Perbedaan pertama adalah soal risiko dan kepemilikan. Dalam ijarah, barang tetap menjadi milik pemilik. Jika barang itu rusak, bukan karena kelalaian penyewa, tanggung jawab ada di tangan pemilik. Sementara dalam leasing konvensional, risiko sering dibebankan kepada penyewa, bahkan ketika ia belum menjadi pemilik sah dari barang tersebut. Dari sisi fikih, hal ini menyalahi prinsip al-ghumu bil-ghumi atau
keuntungan harus sejalan dengan resiko. Perbedaan kedua yaitu opsi pembelian. Dalam ijarah, penjualan barang setelah masa sewa diperbolehkan, tapi harus dilakukan dalam akad baru yang terpisah. Seperti pada ijarah mutahiyah bitamlik. Sementara leasing menggabungkan dua akad sekaligus antara sewa dan jual beli. Padahal penggabungan akad ini dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum yang dalam Islam itu dianggap tidak sah. Dan perbedaan yang terakhir yaitu unsur riba. Leasing konvensional umumnya menggunakan bunga dalam perhitungannya, sedangkan ijarah murni hanya mengenakan biaya sewa tanpa tambahan bunga. Inilah yang membedakan leasing konvensional sering dinilai tidak sesuai syariah Islam. Lalu, bagaimana pandangan ulama terhadap leasing? Mayoritas ulama bersepakat bahwa leasing konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung riba, ketidakjelasan akad, dan penggabungan transaksi yang dilarang. Namun, para ulama tidak menolak konsep dasarnya. Mereka justru mencari solusi dari konsep tersebut. Kemudian muncullah konsep leasing syariah atau biasa disebut ijarah mutahiyah bitamlik. Namun, kendati demikian, leasing tidak bisa serta-merta kita tolak. Masalahnya bukan pada konsepnya, melainkan cara penerapannya. Islam bukan agama yang menolak kemajuan. Islam hanya mengatur agar setiap kemajuan berjalan di atas keadilan dan tanggung jawab moral. Namun, kasus AIIF menunjukkan bahwa membangun sistem keuangan syariah tidak cukup hanya dengan menyematkan label syariah, melainkan harus disertai penerapan prinsip tata kelola dan integritas yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Disinilah letak keindahan fikih muamalah. Ia tidak kaku, tidak punya prinsip yang tegas untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan. Pada akhirnya, memahami perbedaan antara ijarah dan leasing bukan hanya soal ekonomi. Kasus pencabutan izin usaha oleh PT Al-Ijarah Indonesia Finance atau AIIF oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi pengingat yang sangat penting. Perusahaan pembiayaan yang semula beroperasi dengan prinsip syariah itu akhirnya harus dibubarkan dan dilikuidasi karena tidak lagi mampu menjalankan kegiatan usahanya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa label syariah saja tidak cukup. Sebuah sistem keuangan baru bisa disebut syariah jika dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan pengawasan yang sesuai nilai Islam. Bukan hanya pada akadnya, tetapi juga pada pelaksanaannya. Islam tidak menolak inovasi. Islam hanya mengingatkan jangan sampai efisiensi menghapus keberkahan. Sebab dalam setiap akad bukan hanya angka yang kita hitung, tetapi juga kejujuran, amanah, dan keberkahan yang kita jaga.